Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat cerma di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Ayo channelnya di subscribe, like, comment, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan perjalanan kisah tentang pendeta wanita Taiwan dinikahi pemuda Jakarta, yang bekerja di Taiwan akhirnya pendeta wanita memeluk Islam. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya bersama-sama berikut ini. Kali ini akan membawa kita ke negeri Taiwan, tempat di mana takdir Allah mempertemukan dua insan yang tak pernah menyangka hidup mereka akan bersilangan di jalan yang begitu indah, penuh liku, dan pada akhirnya, dipenuhi cahaya hidayah. Namanya Grace Li Hua, seorang pendeta wanita muda nan cantik, ayu, manis, dan imut-imut. Wajahnya perpaduan anggun khas wanita Taiwan, kulit putih bersih, bibir tipis berwarna merah alami, dan tatapan mata yang teduh penuh kasih. Usianya 30 tahun, namun banyak orang menyangka dia masih 25. Ia lahir dan besar di Taipei, tumbuh dalam keluarga Kristen Protestan yang sangat taat. Sejak usia remaja, ia sudah dididik untuk menjadi pelayan gereja, hingga akhirnya menjadi salah satu pendeta muda yang cukup disegani di wilayah distrik Zhongzheng, dekat pusat kota. Suatu hari, saat matahari sore menebarkan cahaya keemasan di atas gedung-gedung tinggi Taipei, Grace memutuskan untuk berjalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan mewah di kawasan Xinyi. Hatinya tengah gundah. Beberapa hari ini ia merasa sepi, walau pelayanan gereja berjalan normal, namun jiwanya seperti kehilangan arah. Di benaknya ada banyak pertanyaan tentang ketuhanan, keselamatan, dan hakikat Yesus, sesuatu yang selama ini tak pernah ia pertanyakan. Ia merasa seperti ada ruang kosong dalam hatinya yang belum pernah terisi. Di pusat perbelanjaan itulah ia berpapasan dengan seorang pria muda berkebangsaan Indonesia, Ahmad Rizky Ramadan, 27 tahun, seorang teknisi mesin industri yang sudah 4 tahun bekerja di Taiwan. Wajah Rizky bersih, tubuhnya tegap, dan sikapnya sangat sopan. Ia tengah membantu seorang ibu tua yang hampir terjatuh di eskalator. Grace yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum. Ia pun spontan mendekat. "Grace, kamu sangat cepat menolong. Terima kasih sudah membantu ibu itu." Rizky tersenyum, "Oh, itu hal biasa. Kita semua manusia, harus saling tolong." Percakapan kecil itu membuat Grace penasaran. Ada ketulusan dalam sorot mata Rizky yang jarang ia temui. Lalu, pertemuan singkat itu berlanjut ke obrolan ringan di kedai kopi lantai 2. "Grace, aku seorang pendeta di gereja dekat sini. Kamu Muslim ya?" "Rizky, iya. Saya Muslim. Tapi Islam yang saya yakini mengajarkan saya untuk menghormati semua manusia, tanpa memaksa atau membenci." Grace mengangguk, "Aku sering penasaran, bagaimana umat Islam memandang Yesus? Aku tumbuh percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat." Rizky tersenyum, "Yesus, atau dalam Islam kami menyebutnya Isa Al-Masih, adalah Nabi besar dan suci. Tapi kami tidak menyembahnya. Kami hanya menyembah Allah, Tuhan yang Esa, tanpa sekutu." Percakapan itu bukan debat. Ia mengalir indah, hangat, dan menghanyutkan. Grace merasa seperti menemukan seseorang yang bisa ia ajak berdiskusi tanpa takut dihakimi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka aplikasi Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dan membaca surat Maryam. Ia tertegun. Kisah kelahiran Isa dalam Al-Quran begitu agung, suci, dan penuh kedamaian, tanpa harus menyebutnya sebagai Tuhan. Hari-hari berikutnya, Grace dan Rizky sering bertemu. Kadang mereka hanya duduk di taman kota Daan Park, membaca kitab masing-masing. Grace membawa Injil, Rizky membawa Al-Quran. "Grace, mengapa dalam Islam, Tuhan tidak menjelma menjadi manusia?" Rizky, "Karena dalam Islam, Tuhan Maha Suci dan Maha Tinggi. Ia tidak butuh menjadi manusia untuk menunjukkan kasih-Nya. Ia memberi petunjuk lewat wahyu dan mengutus para nabi." Rizky tak pernah memaksanya, namun justru karena itulah hati Grace semakin penasaran. Ada ketenangan yang ia rasakan saat membaca surat-surat Al-Quran. Ada getaran yang tak ia mengerti. Dan di sisi Rizky, ia menemukan bukan hanya kebaikan, tapi juga keteguhan iman yang meneduhkan. Tanpa disadari, cinta mulai tumbuh di hati Grace. Tapi ini bukan cinta biasa. Ia bukan hanya jatuh cinta pada Rizky sebagai pribadi, tapi juga pada cara Rizky mencintai Tuhannya. Cinta yang bersujud,
cinta yang mendoakan, cinta yang menahan diri dari nafsu, cinta yang menjaga batas hingga halal menjelang. Suatu hari, saat hujan turun rintik-rintik di Taipei, Grace menunduk, malu, "Rizky, jika aku ingin mengenal Islam lebih dalam, bisakah kau menuntunku? Tapi bukan karena kamu, karena aku ingin tahu, apakah benar ini suara Tuhan yang selama ini aku cari." Rizky terdiam sejenak, lalu tersenyum haru, "Kalau itu dari hatimu sendiri, aku akan tuntun kamu. Tapi satu hal, aku ingin kamu mengenal Islam bukan karena aku, tapi karena kamu yakin, ini adalah kebenaran." Apakah Grace akan mengikuti cahaya hidayah itu? Bagaimana pergolakan batin yang ia alami saat mempertanyakan doktrin yang telah ia yakini sejak kecil? Dan bagaimana reaksi keluarganya di Taipei saat mengetahui ia dekat dengan seorang pemuda Muslim Indonesia? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perjalanan spiritual yang menyentuh hati dan menyadarkan jiwa. Tentang seorang pendeta muda dan cantik dari Taiwan yang perlahan-lahan mulai menemukan kebenaran yang selama ini dicarinya. Melalui cinta yang tidak biasa, cinta yang tidak hanya menggetarkan perasaan, tapi juga mengguncang keyakinan. Setelah pertemuan yang terakhir itu di bawah rintik hujan, Grace Li Hua mulai berubah. Malam-malamnya yang dulu biasa diisi dengan membaca tafsir Injil, kini berubah menjadi malam-malam panjang penuh perenungan. Ia membuka Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang sebelumnya diberikan oleh Rizky. Ayat demi ayat seperti berbicara langsung ke jiwanya. Dan sesungguhnya ini, Al-Quran, benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara 192. Air matanya menetes. Ia merasa Al-Quran seperti mengenalnya, mengetahui kegelisahan hatinya, menyentuh relung terdalam jiwanya yang selama ini sepi meski berada di tengah ribuan umat yang memanggil nama Yesus di gereja. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini aku hanya mengikuti doktrin tanpa mengkaji kebenaran secara utuh? Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu. Kali ini bukan di taman, bukan di pusat perbelanjaan, tapi di sebuah tempat yang lebih tenang. Sebuah perpustakaan publik di distrik Daan, yang menyediakan banyak literatur lintas agama. Grace datang dengan membawa dua kitab, Injil dan Al-Quran. "Grace, Rizky, aku membaca tentang Yesus dalam Al-Quran. Ia disebut kalimat Allah, ia disebut roh darinya. Tapi, kenapa umat Islam tidak menyebutnya Tuhan?" Rizky menjawab lembut, "Karena kalimat Allah bukan berarti dia Allah itu sendiri. Isa adalah utusan Allah, dilahirkan tanpa ayah, mukjizat besar, tapi ia tetap makhluk. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Quran Surat Al-Maidah 17. Grace menunduk. Bibirnya bergetar. "Grace, tapi kalau begitu, apakah semua ajaran gereja selama ini keliru?" Rizky, "Grace, aku bukan di sini untuk menyalahkan. Aku hanya membimbingmu untuk bertanya pada hati. Agama bukan sekadar warisan, tapi pencarian. Dan kebenaran, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang jujur pada dirinya sendiri. Namun, jalan menuju kebenaran tidak pernah mudah." Grace mulai menjaga jarak dari gereja. Ia tak lagi rutin memberikan khotbah mingguan. Ia menolak undangan beberapa kegiatan lintas komunitas gereja. Hal itu membuat komunitas gerejanya curiga. Pendeta seniornya, Rev. Michael Chen, memanggilnya. "Rev. Michael, Grace, apakah kamu sedang dekat dengan pria muslim itu? Apa kau tahu konsekuensinya? Gereja tidak bisa mentoleransi kompromi iman." Grace, dengan suara lirih, "Aku hanya mencari kebenaran. Aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam." "Rev. Michael," tegas, "kalau kau terus seperti ini, kami akan pertimbangkan untuk mencabut keanggotaan pelayananmu." Air mata menetes dari sudut mata Grace. Ia kembali ke rumah, lalu malam itu ia berlutut, bukan untuk menyebut nama Bapa, tapi kali ini ia mencoba mengucapkan kalimat baru yang selama ini hanya ia dengar dari mulut Rizky. "Ya Allah, jika Engkaulah yang benar-benar Tuhan, maka bukalah hatiku. Jangan biarkan aku tersesat. Tunjukkan padaku cahaya MU." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hatinya merasa lega. Di sebuah sore yang hening, di pinggiran Danau Bitan, Rizky dan Grace kembali bertemu. Grace datang dengan pakaian sederhana. Wajahnya tidak lagi seperti pendeta. Ia tampak seperti wanita biasa,
tapi lebih bercahaya dari sebelumnya. Grace, aku ingin masuk Islam. Rizky, menatap penuh haru, kamu yakin, bukan karena aku. Grace, iya, aku mengenal Islam lewat kamu, tapi aku jatuh cinta pada Islam karena aku menemukannya sendiri. Tangis Rizky pecah. Ia menunduk bersujud syukur. Malam itu, dengan dibimbing oleh seorang ustaz dari komunitas Muslim Taiwan, Grace mengucapkan kalimat syahadat. Bibirnya gemetar, tapi matanya berbinar. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari seorang pendeta menjadi seorang muslimah. Dari seorang wanita pencari menjadi hamba Allah yang kembali ke fitrah. Dan Rizky, lelaki sederhana dari Indonesia, meminangnya dengan tangisan kebahagiaan. Apakah komunitas Kristen di Taiwan akan menerima keputusan Grace? Bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga di negeri minoritas Muslim? Dan bagaimana cinta mereka menjadi jalan hidayah bagi yang lain? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah inspiratif dan menyentuh hati lainnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perjalanan yang sangat emosional dari kisah cinta dua insan beda bangsa, beda keyakinan, yang akhirnya disatukan oleh cahaya Islam. Namun seperti semua perjalanan hidayah yang tulus, di balik bahagianya sebuah pernikahan, ada badai ujian dari masa lalu yang harus mereka hadapi. Setelah mengucapkan syahadat, Grace Li Hua mengganti namanya menjadi Fatimah Li. Sebuah nama yang ia pilih sendiri, karena terinspirasi dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Sosok wanita mulia yang ia pelajari kisahnya bersama Rizky. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana namun penuh hikmat di Masjid Taipei Grand Mosque, satu-satunya masjid terbesar di kota itu. Para jamaah komunitas Muslim Taiwan, kebanyakan dari Indonesia, Malaysia, dan Tionghoa mualaf, menghadiri pernikahan itu dengan mata berkaca-kaca. Seorang sahabat Rizky berkata, "Subhanallah, betapa indah cinta yang dilandasi iman. Kau bukan hanya menuntunnya menjadi istri, tapi menjadi saudara seiman." Fatimah mengenakan gaun putih berhijab dengan hijab lembut berwarna susu, sementara Rizky mengenakan jas rapi dan kopiah hitam. Saat ijab kabul diucapkan, langit Taipei seakan teduh, dan senyum mereka bersatu dalam tangisan haru. Namun tak lama setelah pernikahan itu, badai datang mengguncang. Berita tentang Fatimah yang dulunya pendeta lalu masuk Islam tersebar luas di kalangan gereja Taiwan. Tak hanya komunitas lamanya yang gempar, tapi juga media lokal mulai meliput kisah itu. Artikel itu berbunyi, pendeta muda gereja Kristen Taipei, Grace Li Hua, meninggalkan panggilan imannya dan memeluk Islam setelah menikah dengan pria Muslim Indonesia. Telepon dari keluarganya tak berhenti berdentang. Ibunya, Madam Li Mei, menangis di ujung telepon. "Kau anakku satu-satunya. Bagaimana bisa kau mengkhianati warisan leluhur kita? Apakah kau sadar, ayahmu sedang sakit karena ini?" Fatimah, dengan tenang, "Ma, aku tak pernah ingin menyakiti kalian. Tapi aku harus jujur pada hatiku. Aku tidak meninggalkan Tuhan, justru aku merasa lebih dekat dengannya." Ibunya, "Kami tidak mengenal Tuhan yang kau sembah sekarang." Air mata Fatimah mengalir, tapi ia tetap pada pendiriannya. Rizky selalu di sampingnya, memeluknya saat malam tiba dan membacakan doa bersama. Alih-alih membalas dengan kemarahan, Fatimah justru mengirimkan surat tulisan tangan kepada komunitas gereja lamanya. Ia tak menjelekkan Kristen, tak menghakimi mereka. Ia hanya menceritakan perjalanan batinnya, bagaimana Islam menjawab pertanyaannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan tentang hakikat kasih Tuhan yang bukan lewat pengorbanan darah, tapi lewat petunjuk dan ampunan. Surat itu viral di media sosial. Banyak yang mencaci, tapi lebih banyak yang terinspirasi. Salah satu komentar di YouTube mereka, "Aku seorang Katolik dari Filipina. Kisah Grace, Fatimah, membuatku meneteskan air mata. Aku juga sedang mencari kebenaran. Terima kasih karena berani memilih jalan yang kau yakini." Walau tekanan masih ada, cinta Rizky dan Fatimah tidak luntur. Setiap malam mereka salat berjamaah. Rizky menjadi imamnya, dan Fatimah belajar surat demi surat dalam Al-Quran. "Fatimah, sebelum aku mengenalmu, aku menyangka cinta adalah emosi. Tapi kini aku tahu, cinta sejati adalah petunjuk yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan." Rizky tersenyum. "Rizky, dan aku tahu, mencintaimu dalam Islam adalah ibadah. Sebab aku ingin bersamamu,
tidak hanya di dunia, tapi juga di jannah. Mereka mulai mengisi kajian khusus mualaf Taiwan. Fatimah menjadi simbol bahwa hidayah bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mantan pendeta. Ia menjawab pertanyaan para pencari dengan sabar. Ia tak memaksa, hanya berbagi. Tapi banyak yang menangis setelah mendengarkan kisahnya. Apakah ayah Fatimah yang keras akan melembut hatinya? Bagaimana pasangan ini menyebarkan dakwah Islam di negeri minoritas Muslim seperti Taiwan? Dan kejutan apa yang akan datang dari keluarganya? Ayo channelnya di-like, komen, dan subscribe agar menjadi nilai kebaikan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Cinta yang bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menjadi jalan bagi dakwah, menjadi obor di tengah gelap, dan menjadi jembatan harapan bagi keluarga yang sempat terluka oleh keputusan seorang anak yang memilih kebenaran. Setelah resmi menjadi muslimah dan menikah dengan Rizky, Fatimah Lee mulai aktif dalam kegiatan komunitas mualaf di Taipei bersama suaminya. Ia bukan hanya dikenal sebagai mualaf dari kalangan pendeta, tapi juga sebagai pendakwah yang lembut, rasional, dan penuh kasih. Ia rutin menyampaikan kajian bertema, mengenal Islam dari sudut pandang seorang mantan pendeta, dalam bahasa Mandarin dan Inggris, yang disiarkan secara live melalui YouTube komunitas Muslim Taiwan. Setiap tayangan menyentuh ribuan hati, bukan karena retorika, tapi karena kejujuran spiritual yang terpancar dari ucapannya. Fatimah berkata dalam salah satu ceramahnya, "Aku tidak berpindah agama karena kecewa dengan gereja. Tapi aku masuk Islam karena aku menemukan jawaban yang tak kutemukan sebelumnya. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Dan bagaimana aku bisa mengenalnya tanpa perantara, tanpa doktrin yang dibuat manusia?" Namun, satu hal yang terus membebani hati Fatimah, ayahnya yang menolak bicara dengannya sejak ia memeluk Islam. Ayahnya, Li Zhikang, adalah seorang pensiunan tentara dan aktivis gereja konservatif. Sikapnya keras, tegas, dan sangat menentang keputusan anaknya. Setelah berbulan-bulan dalam diam, Fatimah memutuskan menulis surat panjang untuk ayahnya. Bukan untuk membela diri, tapi untuk berbagi cahaya. Gulungan surat Fatimah kepada ayahnya. "Ayah, aku tahu aku telah membuatmu kecewa. Tapi izinkan aku menjelaskan, bukan untuk membela diri, melainkan agar ayah tahu bahwa aku tidak hilang. Aku hanya berpindah arah menuju cahaya yang sebelumnya tak pernah kulihat. Ayah selalu mengajarkan untuk jujur pada hati. Maka inilah kejujuranku. Aku tak lagi bisa menyebut manusia sebagai Tuhan. Aku tak bisa mengimani pengampunan lewat darah, karena aku mengenal Tuhan yang Maha Pengampun, cukup dengan pertobatan. Aku mengenal Allah yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan aku mengenal Nabi yang terakhir, Muhammad, yang tak meminta disembah, tapi hanya menyeru untuk menyembah Tuhan yang Esa. Ayah, doakan aku, walau dari kejauhan. Aku akan selalu menjadi anakmu, meskipun aku kini menyebut Tuhan dengan nama yang berbeda. Aku mencintaimu. Aku berdoa suatu hari nanti, kita bisa berbicara, bukan sebagai lawan keyakinan, tapi sebagai ayah dan anak yang saling memahami." Beberapa hari kemudian, ayah Fatimah menghubungi nomor rumahnya, untuk pertama kalinya sejak sekian bulan. Suaranya serak, terdengar seperti sedang menahan sesuatu. "Ayah, aku membaca suratmu, dan aku menangis. Karena aku tahu kau tidak pergi karena kebencian, tapi karena keyakinan." "Fatimah, ayah, aku tidak pernah membenci. Aku hanya mencari." "Ayah, aku belum bisa menerima Islam, tapi aku bisa menerima bahwa kau adalah anakku, dan aku tetap mencintaimu." Malam itu, Fatimah menangis dalam sujud syukur. Ia tahu hidayah adalah urusan Allah, tapi kelembutan dakwah adalah kunci yang membuka pintu-pintu hati yang terkunci. Fatimah mulai mengisi forum-forum lintas agama di Taipei. Kali ini bukan sebagai pendeta, tapi sebagai seorang muslimah yang pernah ada di seberang jalan. Ia tidak membawa pesan konfrontatif, tapi penuh kasih. Di hadapan para mahasiswa Kristen dan Buddha Taiwan, ia berkata, "Saya dulu berdiri di mimbar gereja, menyeru pada kasih Kristus. Tapi kini saya berdiri di bawah kubah masjid, menyeru pada tauhid. Dan saya tahu, kasih sejati hanya bisa hadir ketika kita mengenal Tuhan yang Esa, yang tak menyerupai apapun." Rizky selalu di sisinya, tak pernah merasa lebih tinggi, tapi selalu mendorong istrinya untuk kuat, dan menjadi cahaya bagi orang lain. Di akhir bagian ini, satu hal menjadi jelas. Dakwah bukan selalu dengan dalil keras atau debat panas,
tapi kadang lewat cinta, surat, air mata, dan kesabaran. Dan kisah Fatimah dan Rizky bukan hanya kisah cinta dua insan, tapi juga kisah perjalanan menuju Tuhan, dari gereja ke masjid, dari salib ke sujud, dari keraguan menuju keyakinan. Apakah surat itu hanya awal? Mungkinkah ayah Fatimah kelak memeluk agama anaknya? Dan apa yang terjadi saat ajal hampir menjemput, ketika pilihan akhir hidup hanya ada dua, menolak cahaya, atau memeluknya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Beberapa bulan setelah komunikasi kembali terjalin antara Fatimah, dulu Grace, dan ayahnya, kabar duka datang dari salah satu kerabat. Ayahmu masuk ICU, ada komplikasi jantung dan ginjal. Keadaannya kritis. Kalau kau mau melihatnya, datanglah secepatnya. Waktu seakan berhenti. Fatimah terdiam di ruang tamunya. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Suaminya, Rizky, langsung memegang bahunya. Rizky, pergilah. Ini mungkin waktunya. Bukan hanya untuk menemuinya, tapi untuk menghadirkan cahaya yang dia butuhkan. Fatimah, dengan suara lirih, tapi dia belum terima Islam. Rizky, bagaimana jika dia pergi dalam keadaan belum tahu? Rizky, Allah Maha membolak-balikkan hati. Doakan, dan dakwahi dia dengan kelembutan. Seperti engkau menulis surat dulu, tapi kali ini, ucapkan langsung. Di Rumah Sakit Taipei Canggung Memorial, Fatimah berdiri di depan ruang ICU. Dalam hatinya, ia memohon pada Allah dalam bahasa yang sangat sederhana. Ya Allah, jika hari ini adalah akhir bagi ayahku, berikan ia kesempatan mengenal MU. Jangan biarkan ia pergi dalam kekafiran. Saat masuk ke ruang ICU, ia melihat ayahnya terbaring lemah. Selang di hidung dan tangan, wajahnya pucat, namun matanya terbuka. Melihat Fatimah, ia sempat hendak menoleh, tapi lemah. Fatimah, dalam bisikan, "Ayah, aku anakmu. Aku tidak pernah berubah mencintaimu. Aku tahu, ayah selalu memelukku dalam doa waktu kecil. Kini izinkan aku memelukmu dalam doaku yang baru, yang lebih dekat kepada Allah yang satu. Ayah, izinkan aku bertanya. Jika aku katakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang mengutus Isa, Musa, dan Muhammad, akankah ayah mendengarkan?" Ayahnya memejamkan mata. Air mata jatuh dari sudut mata yang ringkih itu. Dengan suara pelan dan serak, ia berbisik, "Tuhanmu, aku lihat damai di matamu. Kalau dia yang membawamu menjadi seperti ini, mungkin dia juga bisa menerimaku." Fatimah memanggil seorang ustaz dari komunitas Muslim Taiwan yang sudah siap siaga di luar ruangan. Dengan suara lemah, sambil menangis, ayahnya, Li Zhikang, mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis Fatimah pecah. Ia memeluk tangan ayahnya yang lemah. Allah telah menjawab doanya. Hidayah turun di detik-detik terakhir. Tak lama kemudian, ayahnya menghembuskan napas terakhir. Dalam damai. Dalam Islam. Pemakaman dan reaksi keluarga. Pemakaman ayahnya dilakukan dengan cara Islam. Awalnya terjadi penolakan dari pihak keluarga besar, tapi Fatimah menunjukkan surat wasiat yang ditandatangani langsung oleh ayahnya sebelum meninggal, yang menyatakan bahwa ia masuk Islam dan ingin dimakamkan secara syar'i. Banyak yang terkejut. Beberapa saudara mencibir. "Ini pasti karena kamu cuci otaknya." Tapi Fatimah menjawab tenang. "Aku hanya menunjukkan cahaya." Tapi ayah memilih jalannya sendiri. Dan kini, ia sudah pergi dalam damai. Setelah kepergian ayahnya, Fatimah dan Rizky semakin mantap berdakwah di Taiwan. Bahkan media Islam internasional mulai meliput kisahnya. Ia menjadi ikon mualaf lintas budaya dan mantan tokoh Kristen yang menemukan Islam dengan ketenangan hati. Dalam salah satu wawancaranya, Fatimah berkata, "Hidayah itu seperti cahaya matahari. Ia tak memaksa masuk jendela. Tapi bila jendela dibuka, ia akan masuk perlahan, menghangatkan hati, dan menyinari jiwa." Cinta memang luar biasa. Tapi cinta yang dilandasi iman, itulah cinta yang menyelamatkan. Kisah Fatimah dan Rizky bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang perjalanan dari gereja ke masjid, dari air mata ke syahadat, dan dari dunia menuju akhirat. Bagaimana mereka membangun keluarga dakwah lintas negara? Dan apakah kisah cinta seperti ini bisa terjadi lagi? Sahabat inspiratifku yang berbahagia.
Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan menginspiratif bagi siapa saja yang ingin mengenal penciptanya, yang berhak disembah di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Dan saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.